Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farida Romolina Purba, NIM 501222301. Hari ini saya akan mempresentasikan gender dalam pendidikan dasar bagian 2 dengan mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan kode MPDR 5302. Artikel yang saya pilih adalah The Portrayal of Women in Indonesia National Physical Textbook. Analisis berdasarkan bab pendahuluan atau rumusan masalah dalam artikel adalah konteks masalah. Penelitian memulai dari premis bahwa buku teks adalah sumber pembelajaran utama dan pembawa pesan sosial budaya tentang peran gender. Kedua, rumusan masalahnya atau intinya adalah sejauh mana buku teks Fisika Nasional Indonesia mempresentasikan perempuan dalam teks ilustrasi konteks laboratorium, peran pekerjaan atau karir dan pencapaian, dan apakah presentasi itu memperkuat stereotip gender yang menempatkan perempuan di posisi nonaktif atau teks terkait sains. Artikel ini menegaskan bahwa kesenjangan representasi bisa menjadi salah satu akar mengapa siswi kurang termotivasi atau confidence design. Selanjutnya, signifikasi. Jika buku teks menormalisasi dominasi laki-laki dalam konteks sains atau guru yang sering mengandalkan buku dan praktek kelas atau pemilihan siswa untuk demo alokasi waktu diskusi, berpotensi secara tidak sadar melanjutkan perlakuan berbeda terhadap siswa laki-laki vs perempuan. Persis seperti kasus yang dijelaskan di artikel tersebut. Untuk analisis berdasarkan bab hasil pembahasan, temuan utama atau ringkasan yang saya temukan adalah perempuan kurang terwakili dalam ilustrasi dan contoh kasus di buku. Teks fisika yang dianalisis ketika muncul sering ditempatkan dalam peran pasif, demostik atau non-laboratorium. Sebaliknya, peran sebagai ilmuwan atau atau aktor teknis cenderung diperankan laki-laki. Selanjutnya, aktivitas laboratorium dan konteks penerapan fisika dalam teks lebih sering menampilkan tokoh laki-laki sebagai pelaku atau aktor utama. Ini mengurangi model peran atau role model perempuan dalam praktek sains. Selanjutnya, pembahasan atau implikasi untuk kelas. Normalisasi stereotip representasi yang timpang di buku teks dapat mengkokohkan ekspektasi oleh guru, siswa, orang tua bahwa bidang-bidang tertentu lebih cocok untuk laki-laki. Mempengaruhi siapa yang dipilih guru untuk berpartisipasi aktif atau tampil di depan kelas. Pengaruh pada motivasi dan kepercayaan dari siswa, pembahasan artikel mengkaitkan kurangnya representasi perempuan dengan sikap negatif atau berkurangnya keterkaitan siswa pada sains. Ini selaras dengan studi lain yang menunjukkan bahwa stereotip dan materi ajar yang tidak seimbang dapat menurunkan minat atau self-efficacy perempuan terhadap sains. Selanjutnya, rekomendasi penulis atau revisi materi adalah agar representasi gender lebih seimbang, pelatihan guru untuk kesadaran atau gender responsive teaching, dan penyusunan kegiatan laboratorium atau kelas yang memastikan kesempatan partisipasi setara agar siswa mendapat model peran aktif. Kesimpulan, akar struktural. Artikel Gumilar menunjukkan bahwa salah satu akar masalah perlakuan berbeda terhadap siswi dalam pembelajaran sains adalah representasi gender yang timpang dalam buku teks fisika nasional. Perempuan jarang ditampilkan sebagai pelaku aktif dalam konteks sains atau laboratorium. Hubungan ke praktek guru atau kasus representasi timpang ini dapat mempengaruhi norma dan ekspektasi guru atau secara sadar maupun tidak, sehingga tercipta praktek kelas yang memberi lebih banyak kesempatan partisipasi kepada murid laki-laki. Ketiga, dampak pada siswa perempuan, kurangnya model peran dan materi yang memvalidasi kontribusi perempuan di sains, berkontribusi terhadap menurunnya motivasi dan rasa percaya diri siswa dalam sains. Rekomendasi singkat
adalah revisi buku teks atau materi pembelajaran fisika agar memasukkan lebih banyak tokoh perempuan sebagai ilmuwan atau aktor aktif dan menampilkan perempuan dalam kegiatan laboratorium serta contoh aplikasi sains. Pelatihan guru untuk meningkatkan gender responsif classroom manajemen atau mengatasi bila pemilihan siswa, memastikan alokasi waktu diskusi setara, memberi dorongan dan pujian yang seimbang. Selanjutnya, desain aktivitas kelas yang memaksimalkan partisipasi semua siswa, misalnya peran bergilir pada demonstrasi, kuota pertanyaan, kelompok, dan campuran, sehingga siswa mendapatkan pengalaman praktek dan penguatan kompetensi. Hal yang saya lakukan di kelas adalah memberikan kesempatan kepada semua siswa laki-laki dan perempuan secara bergilir agar memberikan mereka kesempatan bahwa mereka bisa dan mereka setara seperti itu. Tidak hanya siswa laki-laki yang dominan, tetapi siswa perempuan pun mampu menunjukkan kemampuannya. Itulah yang saya lakukan di kelas, sehingga mereka merasa bahwa mereka sama-sama bisa belajar bersama. Mereka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal belajar. Ada beberapa referensi yang saya cantumkan, lalu dokumentasi yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kesempatan dan mereka sama-sama mempunyai kemampuan untuk belajar. Ketika kita guru memotivasi siswa, maka mereka akan terus menggali potensi mereka sehingga mereka tidak merasa berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak akan merasa bahwa mereka lemah dibanding laki-laki. Begitupun sebaliknya dengan laki-laki. Ini dokumentasi yang saya tunjukkan, yang saya tampilkan atau yang saya lampirkan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan.